Teman-teman semua, juga luar biasa ya. Kita sudah lewat jam 7:15. Kita udah melihat jam 6:30. Dari DPD sudah duluan datang tadi. Grupnya ada dari BPSDI, dari IKM, Wangki. Tenang, kita akan mulai acara kita malam ini. Dan ya, beliau dari Prosedur ya, Prosedur yang bersama masa muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ayo masuk. Percaya kita orang diberkati oleh Tuhan malam ini, amin saudara. Mungkin ada beberapa yang terundang, tapi kalau saudara ada malam ini itu kasih karunia Tuhan. Karena banyak orang yang mampu, tapi ada orang yang mau. Amin. Tuhan tidak cari orang yang mampu, tapi orang yang mau melayani. Amin. Di situ jadi seberapa kita yang ada, kita katakan 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Nah saudara, perkenalkan nama saya Frisky Maringga. Saya sudah menikah, mungkin ada beberapa yang sudah kenal. Jadi kami suami istri melayani dan anak saya yang satu, umur hampir kurang lebih 4 tahun. Dan kami dalam rumah tangga kurang lebih 5 tahun. Oke, teman-teman, hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama, mengapa kita perlu belajar? Jadi dunia ini semakin berkembang cepat, luar biasa, ilmu teknologi dan luar biasa. Bagi gereja juga berarti harus berkembang. Yang kedua, kenapa kita perlu mempelajari ilmu pujian dan penyembahan? Yang kedua, saya cakap di sini, Tuhan mau pakai semua potensi yang ada pada kita, salah satu akal budi kita. Katakan amin. Amin. Oke, kita baca ayat dulu. Walaupun saudara sebentar nanti Pastor Doni akan closing statement dengan satu firman Tuhan. Jadi saya akan mulai dari bagian ini. Kita lihat Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-27. Saya memang sudah tidak sempat memberikan kata-kata di situ untuk ayat ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Matius 22 ayat yang ke-37 bilang begini. Jawab Yesus. Bedanya di apa? Kita lanjut. Nah, penyembahan atau yang kita lakukan, kita nyanyi, kita main musik, kita ada di gereja, kita singers, itu kita sementara melakukan. Jadi begini, penyembahan adalah aktivitas rohani. Kita bernyanyi, kita main berbana, kita bermusik, kita bertepuk tangan, apapun yang kita kerjakan itu adalah bagian dari penyembahan. Katakan penyembahan. Penyembahan. Oke, jadi apa itu penyembahan? Penyembahan artinya aktivitas rohani kita. Tuhan suka enggak ini? Suka. Tuhan suka enggak ini? Ya. Suka. Tapi yang Tuhan cari, apakah hanya berhenti di penyembahan? Kita lanjut. Apa itu penyembah? Penyembah adalah karakter yang betul bertahan di atas. Amin. Mau ada guncangan yang punya karakter keras, kuat, dididik, dibentuk, pasti akan bertahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oke, terus. Nah, jadi yang pertama adalah seorang penyembah harus punya hubungan. Yang kedua, seorang penyembah harus punya ketaatan dan pengorbanan. Yang ketiga, seorang penyembah harus berdamai dengan semua orang. Yang keempat, seorang penyembah harus hidup kudus. Dan yang kelima, seorang penyembah harus punya integritas. Artinya mulut kita dan hati kita harus hidup di hadapan Tuhan. Amin. Boleh kita tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut saja. Oke, sesi kedua, materi yang kedua. Nah, jadi ini kesimpulan saya. Kriteria seorang penyembah yang pertama, dia punya pengalaman yang benar akan Tuhan, memiliki gaya hidup yang taat dan berkorban, hidup damai dengan semua orang, dan memiliki gaya hidup kudus atau terpisah, tidak mengikuti cara-cara dunia. Dan yang kelima, penyembah itu mulut dan hatinya harus sama. Kita masuk pada sesi yang kedua. Nah, ini berarti penyembahan. Nah, penyembahan atau aktivitas rohani sebagai orang yang percaya melayani di altar. Oke, teman-teman lihat. Ya, ini yang kita masuk pada musik. Ada kan yang sering musik di gereja, yang musik di gereja. Oke, ada beberapa. Oke, ini cuma beberapa tempat ini. Yang singles. Oke. Gitu.
spiritual. Oke, tapi ini apa? Semua kita belajar. Nah, jadi yang pertama, di materi yang kedua ini adalah penyembahan adalah aktivitas rohani. Jadi kita sebagai orang-orang yang lain di altar, kita harus mengerti tentang hal ini. Yang pertama, worship leader. Nah, dalam worship leader itu, saya bagikan cepat saja, ada kata worship, kata penyembah, dan kata leader. Nah, worship itu berbicara tentang apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Leader itu berbicara tentang leading, memimpin, mengarahkan. Jadi WL itu harus punya fungsi. Jangan cuma yang penting, oh dia mau pimpin lagu, karena yang dia pimpin bukan hanya itu yang saya bilang tadi di awal. Seorang WL itu akal budinya harus sehat, dia harus upgrade, dia harus belajar. Karena dia bukan cuma menyembah di altar, tapi dia memimpin. Siapa yang dia pimpin? Bermusik, singers, terlebih jemaat Tuhan. Jadi waktu kau kasih hand signal, tanda, ada orang kalau WL, kalau kasih kode, dia sama mirip, dia sama mirip belakang dia katakan. Sebenarnya tidak ada masalah kalau orang kode 2 pun, itu tidak masalah ya. Ini yang saya bilang, ini hal yang relatif. Karena banyak WL, dia cuma DP tangan, kode cuma sama mirip belakang ini. Justru waktu kau kode 2, berarti kau masuk ke ref, kan ini baik, ref, ada bridge, ada koda, ending, tutup. Jadi waktu kau kode dengan jelas, cuma juga akan tahu ini arahnya kemana. Anda kan memimpin. Oh, oke, lanjut saja. Ini hal yang simpel sih yang saya mau bagikan karena saya lihat waktu. Oke, jadi seorang penyembah harus punya fungsi. Nah, siapa yang memimpin? Musik, singers, dan jemaat. Itu membutuhkan skill, dan namanya skill harus dipelajari. Berbicara tentang keintiman harus ada hubungan dengan Tuhan, tapi berbicara skill harus dipelajari. Kau punya skill di marketplace-mu, kau harus mempelajari, kau harus belajar. Ini yang saya mau masuk, saya akan cepat. Oke, jadi seorang WL bukan hanya mengalir, tapi dia harus mempersiapkan supaya bisa memimpin dengan baik. Ingat Raja Daud, dia punya hati menyembah Tuhan, tapi dia juga punya skill. Amin. Dan ini main kecapi yang saya bilang di awal. Oke, saya akan masuk pada poin ini. Nah, apa yang harus dimiliki oleh seorang WL? Ini hal-hal yang sederhana. Yang penting, yang paling pertama tadi ini bagian sesi yang pertama tadi. Itu materi pertama itu yang kita harus belajar sebagai penyembah. Tapi ini relatif. Saudara boleh mau ikut, boleh mungkin agak berubah, tapi yang saya hanya berikan tentang intinya saja. Oke, apa yang harus dimiliki oleh seorang worship leader WL? Seorang WL atau worship leader harus memiliki yang pertama adalah suara yang bagus. Suara bagus itu bukan tinggi bisa lihat tinggi, bukan itu. Yang penting dia bisa bernyanyi dengan benar. Jadi kenapa? Karena senjata yang utama seorang WL adalah suara. Bayangkan kalau memimpin jemaat ini dokter menyanyi gofars, oh Tuhan Yesus. Itu akan mengganggu. Jadi saya maaf yang bukan WL, tapi saya harus bagikan ini dikatakan masuk di bawah materi penyembahan. Nah, jadi saya mau bagikan ini hal-hal yang relatif. Jadi seorang WL harus bisa bernyanyi dengan baik. Oke? Kan senjata utama punya cara bernyanyi yang benar, jangan seret-seret. Contohnya lagu segala puji syukur. Ada orang yang segala puji syukur raya. Oh, dia bisa lain panjang sekali. Tuhan, dia harus punya bernyanyi yang benar. Ada setengahnya segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Jadi ada mengalami suku kata. Oke, memang kalau bahas itu agak lama, Bapak Ibu Saudara, tapi tidak apa-apa. Saya cuma bagi-bagi bagian yang penting saja. Jadi seorang WL itu harus bisa bernyanyi, karena senjata utama seorang WL yaitu suara. Yang kedua, cara bernyanyi harus benar. Yang berikutnya, ini masih poin 1, posisi mic yang benar. Ini yang sering terjadi di gereja-gereja. Orang kadang-kadang menyanyi ini perlu diingat. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau orang taruh dekat DP main, kalau taruh dekat itu sama dia kumpul-kumpul, udah mendengar, tidak jelas, maksudnya tidak jelas, tapi minimal 3 jari dari mulut kita nyanyi, kan beda daripada yang ini, beda kan? Jadi itu untuk seorang WL itu harus tahu teknik mic-nya seperti apa. Kalau nada tinggi tarik sedikit, nada rendah apa-apa dekat. Oke.
Itu hal-hal yang sederhana. Jadi mic-nya, posisi mic-nya harus benar. Jadi intonasi yang tepat menjadi bagian yang terpenting dalam melepas narasi. Nah, contoh kalau WL, kalau mau open, oke, kalau WL memberi, kalau WL itu intonasi yang tepat itu begini. Waktu orang mau open greetings, mau di awal pembukaan, jangan ambil rendah. Jangan ditutup seperti Oke. Beda ya begini. Puji Tuhan, sudah shalom. Saya percaya kebaikan Tuhan melimpah atas kita hari pagi. Kita katakan amin. Kita berikan bersama Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan ada kekuatan yang baru dan luar biasa. Kita sembah Tuhan itu paling beda. Jadi intonasinya harus agak naik sedikit, jangan ambil di bawah. Jadi yang jemaat kita tidur di bawah. Jadi WL ini penting intonasi. Jadi waktu open greetings pembukaan, ini kalau kita coba intonasi yang tepat, setiap kali melepaskan narasi dan open greetings. Nah, open greetings ini atau pembukaan narasi, teman-teman banyak kalau WL baru sudah punya pertanyaan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Jemaat Badian, apa kabar? Kalau jemaat sudah kosong lagi, Bapak Ibu Saudara, WL paling langsung bingung-bingung langsung kosong ini kelihatan. Jadi cukup, betul nggak? Betul nggak? Ada yang pernah alami di sini soal WL. Jadi saya mau beritahu bagi kita, seorang WL ketika open greetings jangan kasih kalimat pertanyaan, langsung lepaskan saja. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kita diberkati pagi ini. Karena amin. Itu lebih jelas daripada apa kabar Bapak Ibu. Kecuali engkau biasa memimpin di gereja itu dan jemaat punya respon itu, boleh. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita, itu boleh. Tapi kalau kita melayani di gereja lain, kita dikenal sebagai gereja. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Cuma pergi sampai begini, sampai akhirnya mau suruh Bapak Ibu mau gimana itu dia bingung. Oke, jadi seorang WL itu kalau open greetings, puji Tuhan langsung lepaskan kata-kata iman, lepaskan saya percaya, kita diberkati, saya percaya. Jadi langsung saja apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Di Proskonia itu harus mengalami 200 lagu, 250 lagu lama, 250 lagu baru, dengan 500 lagu dengan ada dasar. Jadi ada dasar yang pakai orang ada. Tapi saudara bisa lihat di Google, ini lagunya itu ada dasar apa? Contoh sekarang di situ itu ada dasar biasanya di D. Kalau saudara tidak mampu nyanyi di D, turun di D. Kalau saudara tidak mampu lagi D, turun di C. Jadi jangan ada beberapa yang lalu kita buat atau main. Dan kita harus konteks sedikit. Oke, jadi sewaktu-waktu ketika kita bagian yang kedua tadi. Jadi banyak menghafal lagu dan ada dasar. Jadi walaupun tidak tahu bermain musik, tapi WL itu harus tahu ada dasar. Supaya waktu kita menyembah, kita harus tahu lagu ini ada apa. Oleh sebab itu kita harus banyak mendengar lagu. Penting soal WL. Yang berikut dari poin 2 adalah sewaktu kita memimpin ketika dalam hadirat Tuhan, ketika kita peka dengan suasana. Nah, contoh, waktu kita selesai film atau selesai firman, kita menyanyi Haleluya 12 kali. Kalau ada dasarnya di G. Tapi kalau kita nggak tahu dan ada dasar lagu itu, orang pindah di C. Ini contoh. Kalau Haleluya, Haleluya, itu perfirman ini, perfirman. Kalau orang WL mengaku punya lagu Haleluya 12 kali. Kalau orang nggak tahu, orang cuma main kode. Haleluya 12 kali. Nah musiknya kan orang nggak tahu ini mau main di mana. Musik kami ada di D. Haleluya pas D. Jadi seram nanti dalam gereja kalau main di tema. Nah ini yang penting teman-teman. Kenapa kita harus tahu tema lagu? Supaya orang juga beda. Contoh orang menyanyi tema lagu itu ada beberapa walaupun agak keluar dari konteks ini bisa ditulis. Karena memang ada beberapa materi. Ingat waktu
Oke, supaya nggak perlu bateria. Oke, jadi begini Bapak Ibu Saudara, waktu kamu nyanyi lagu Ku mau cinta Yesus selamanya, berarti itu temanya kasih, cinta. Jadi kalau waktu kita contoh lagu ini kalau di awal, untuk orang Shalom Bapak Ibu Saudara, pada kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama Tuhan, kita nyanyi pujian. Cinta Yesus. Beda kan? Dengan begini, kalau orang ngerti itu ini kan temanya kasih. Kasihnya mau kamu bilang, tak sayang pada, tak cinta pada. Amin, tak cinta. Tidak mungkin begitu. Waktu kita ngerti konsep pada dasar kita ngerti lagunya, jadi setiap lagu itu ada temanya. Jadi temanya kasih. Jadi berarti puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mendatang kehadiran Tuhan, kita percaya kasih Tuhan melawan seperti itu. Kita mau panggil dia apa ya Bapak, karena kita akan kerja bersama-sama kita puji. Ku mau cinta Yesus. Ingat dong, beda. Jadi waktu kau nyanyi sebuah lagu harus beda dengan Saga. Ini kan tentang kebesaran. Jadi kita nyanyi pengakuan agak lepas. Beda caranya. Beda. Karena kita ngerti tema. Oke. Jadi masih ada beberapa sebenarnya tentang membangun lagu, tapi kita ini semua saya sendiri. Sebentar akan closing khotbah. Tidak apa-apa, kita sampai sini dulu ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi yang terpenting seorang WL masih ada beberapa materi sebenarnya, masih ada lanjutan, tapi hal yang penting yang orang belum sudah tahu apa sama masih. Oke, karena ini memang beberapa dengan lagu yang kedua. Oke, jadi pesan lagu pertama harus kuat. Jadi contoh, From Abu Bale ini lagu. Bless the Lord, my soul. Lagi euforia kan, sing like never before. Ini lagi kan semua untuk medley. Ya Allah, ini aku. Ada yang salah nggak? Bukan salah tapi keliru. Lebih baik lagu yang awal di awal, baru dia medley. Bless the Lord. Karena yang satu nada, bisa di E. Nanti itu bisa naik. Contoh ini kan di D. Pakailah sesuai dengan klimaks dari pujian. Jangan lagu pertama kuat dari pesan, lagu kedua turun. Orang lagi menyebabkan kita salah medley. Nah ada tuh kalau turun itu mau ulang naik agak susah. Jadi lagu pertama, lagu kedua sampai sebelum firman itu harus kuat, pesannya harus kuat supaya waktu di klimaks tinggal khotbah jemaat lagi dalam suasana hadirat Tuhan pasti firman dia akan terima. Amin. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan? Cara membangun suasana dalam ibadah, tapi itu saya rasa tidak pas nih kalau kita cuma mau singkat, nanti beda nanti cara menyusun lagu yang benar. Jadi lagu itu ada yang slow-beat, upbeat, saya ini akan berbeda. Lanjut. Ini singers juga. Oke, buat singers ini yang pertama, singers itu support system, dia pendukung. Jadi jangan singers WL serupa sama yang mungkin maaf yang udah lupa itu. Oh suara apa suara ini WL support system, supporting dia di belakang. Jadi apa yang WL kerjakan, singers juga harus ikut. Ya, oke? Jangan kita ketua kita jemaat Tuhan, kita akan kita singers semua. Angkat sendiri apalagi WL, apalagi singers itu biasa bawa WL. Kadang-kadang kita kok cuma singers, kita kok cuma akhirnya karena kita berpikir kita kok cuma haleluya. Haleluya. Yang berikut, jadi supporting atau pendukung. Yang kedua, singers itu adalah menopang WL dengan pemain musik secara spiritual dan teknis. Jadi singers juga harus mampu dalam doa, amin. Yang ketiga untuk WL.
Nah, yang berikut ada dia seorang Silas itu adalah inspirator. Jadi jemaat dia berkorban aku bersuka cita. Tuhan ini suka cita tapi aku bersuka cita. Jemaat kita kan. Haleluya. Nah ini keluar dari konteks agak. Jadi begini teman-teman yang melihat kalau pilih lagu ada WL begini orang. WL suka terlihat keren. Pakai lagu-lagu yang baru. Apakah boleh pakai lagu baru? Boleh, tapi itu bisa dipersembahkan atau bisa itu di awal sebelum ibadah bisa. Nah, ataupun mungkin itu pakai di pertama. Karena begini, kalau WL pakai lagu yang jemaat nggak bisa ikutin, itu orang cuma jadi penonton di ibadah. Orang pakai lagu bahasa Inggris untuk omong-omong di belakang. Kita banyak cicilan nih punya musik kepala bahasa Inggris. Betul nggak? Ini realitasnya aduh. Ini mau membantu jemaat untuk menyembah Tuhan, untuk mengisi jemaat mau apa lagu. Sampai Hosena bilang Hoseno. Karena dia kasih oke. Berapa orang baru? Kalau main tentang sukacita, ya sukacita. Jangan sukacita murung-murung. Ekspresi aja penting. Yang berikut apa itu? Gerakan tangan. Jadi kalau kita suruh angkat tangan, lambaikan tangan. Oke, yang terakhir apa itu? Tarian. Nah, itu menarik. So, selain itu masih ada nggak? Kita cuma beberapa. Selesai mungkin di situ. Tentang list lagu, jadi membangun grafik. Jadi lagu. Tuhan shalom semuanya, Bapak Ibu. Syukur pada Tuhan boleh ada di sini malam hari ini. Terima kasih buat tuan rumah, Umbala, ada dan istri dan juga sponsor kami pada malam hari ini. WB OJT harus semangat terus memberkati dan semua tim yang sudah mempersiapkan semuanya. Oke, Kisah Rasul 16 ayat 24. Sama-sama kita buka secara cepat saja firman Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Yang sudah dapat bilang puji Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Sekali lagi yang sudah dapat mana suaranya bilang puji Tuhan. Oke, haleluya. Saya akan bacakan saudara-saudara belakangan kalau kita baca. Di mana di sini kalau kita belajar latar belakang ayat ini, kita yang sudah sering baca Alkitab, saya percaya tidak tahu cerita latar belakangnya, di mana Paulus dan Silas ditangkap dan dimasukkan dalam penjara yang paling tengah. Artinya dia ada di penyembahan. Orang bilang, waktu dia memberi pujian keras nggak ngangkat apa yang mau diangkat Bapak Ibu. Oke. Jadi yang bermasalahnya bukan nyanyiannya tapi pribadinya. Amin. Oke, fokus. Amin. Nah, jadi ini saya mau beritahu bagi Bapak Ibu Saudara teman-teman bahwa penyembahan itu adalah aktivitas rohani. Kita bermusik, bernyanyi, bermain berbahasa itu berbicara tentang penyembahan kita. Tapi bicara penyembah, Alkitab bilang pribadi kita. Kenapa? Saya akan masuk pada hari ini, pada poin yang pertama. Nah, kita lihat, ini poin yang pertama. Saya akan bicara tentang pujian dan penyembahan. Saya akan fokus kepada penyembah. Nanti materi yang kedua baru penyembahan. Nah, oke. Saya tidak tahu saya diberikan waktu berapa lama. Jadi orang mengalir yang penting hanya. Oke. Di situ. Mari kita lihat ayat itu. Kita perhatikan. Saudara bawa Alkitab atau kita lihat Yohanes ayat yang tidak asing. Ya, saudara bisa memperhatikan di sana. Oke. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23. Apa kita bilang di sana? Ayat yang ke-20 mulai. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah yang benar, bukan penyembahan yang benar, tapi penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian.
Jadi yang Tuhan cari bukan hanya berbicara penyembahan kita. Karena kalau kita berpikir gereja kita lebih bagus penyembahannya daripada gereja lain. Padahal Tuhan tertarik bukan hanya penyembahannya, tapi penyembah. Kenapa? Penyembahnya itu berbicara tentang pribadi saya dan saudara. Amin. Jadi yang Tuhan cari bukan hanya kita nyanyi bagus, main musik bagus, itu perlu. Tetapi tujuan yang utama Tuhan mau cari ini, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Semua orang bisa bernyanyi, tapi tidak semua orang bisa menyembah. Amin. Amin. Tapi waktu pribadimu benar, pribadimu menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi penyembah ternyata bukan nanti kalau saya WL ya, Pak Gembala, nanti kalau saya belajar WL berarti saya menjadi seorang penyembah. Udah, kamu mau WL dapat jadwal, tidak dapat jadwal, kamu tetap orang penyembah. Katakan amin. Amin. Kamu mau jadi pengusaha, kamu tetap penyembah. Karena Alkitab katakan, aku menciptakanmu untuk kemuliaan. Kata kemuliaan dalam bahasa lain adalah keagungan. Kata keagungan dalam bahasa adalah menjadi penyembah. Sudah bisa lihat di Yesaya 42, kalau salah 42 ayat 6. Jadi saya mau beritahu bagi Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan malam ini bahwa ternyata Tuhan lebih tertarik dengan penyembah. Karena penyembah itu berbicara tentang pribadi. Sudah lihat ayat yang ke-22 ada kata mengenal, pengenalan. Jadi kriteria kita menyembah, kita melakukan sebelum kita melakukan aktivitas penyembahan yang pertama, Alkitab katakan mencari penyembah yang benar. Apa itu penyembah? Kalau saudara lihat dari ayat 22 dengan ayat 23 ada kata Bapa mencari penyembah demikian. Kata Bapa di sana saya tidak kupas lebih dalam, tapi kata Bapa adalah berbicara tentang hubungan anak dengan Bapa. Jadi tanpa hubungan seseorang tidak bisa melakukan penyembah yang benar. So itu orang di gereja banyak yang kering. Semua nyembah, cuma ramai di gereja, tapi tidak rasa apa-apa. Karena untuk pribadi bermasalah. Amin Bapak Ibu. Wih, orang hebat musik cuma kelihatan ramai orang lompat-lompat, tapi setelah itu kosong. Tidak ada apa-apa. Kita nikmati apa-apa. Itu semua lebih dahsyat. Bapak Ibu musik bersama dahsyat. Lihat lompat-lompat, tapi pasti lebih perform. Oh dia lari, luar biasa main musik. Wah, terus-terusnya, jadi tertarik, orang cuma tertarik kepada performnya. Dan gereja hanya fokus pada performance. Mereka lupa bahwa waktu kita jadi penyembah yang benar, waktu pribadi kita sekalipun alat di gereja sederhana, itu bisa menarik hadirat Tuhan. Boleh kita tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Sudahlah pemulayan ada orang begini. Saya lihat beberapa teman-teman saya yang WL. Kalau cuma 5 orang, 10 orang yang hadir, dia cuma selalu puji syukur. Kayaknya tidak ada gairah untuk pemulayan. Tapi kalau ribuan orang itu semangat. Apalagi orang yang biasa melayani di ribuan orang, waktu dipercayakan cuma 5 orang, dia melayani biasa-biasa. Padahal kita mau dipercayakan di mana pun kita harus berdoa dengan Tuhan. Amin. Boleh katakan yes. Yes. Boleh katakan cipu. Jangan terlalu tegak. Sudah tegak. Haleluya, saya bisa berbah di sini. Oke. Nah, jadi ternyata Yohanes 4 ayat 23 berbicara tentang pengenalan. Baru ketika sudah mengenal. Nah, ini yang saya mau beritahu. Kata pengenalan mengenal di sana artinya boleh kita dinoswa dengan Tuhan. Dinoswa artinya begini. Kita tahu Tuhan, kita kenal Tuhan, kita alami pribadi Tuhan. Jangan Tuhan WL. Kalau kita alami hadirat Tuhan, sudah sendiri tidak pernah alami hadirat Tuhan. Oh, mari kita nikmati hadirat Tuhan. Teman-teman sendiri di atas tidak alami apa-apa. Cuma yang penting sudah biasa WL. Kirim lagu A, lagu B, 10 lagu. Kita cuma bermain di aktivitas penyembahan. Kita lupa yang Tuhan cari itu penyembah. Penyembahan kita boleh hebat, tapi belum tentu Tuhan ada. Tapi waktu aku menjadi penyembah yang benar, artinya pribadi kita benar di hadapan Tuhan, otomatis penyembahan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang setuju katakan yes. Yes. Oke. Nah, jadi ternyata penyembahan kita katakan begini, ada kata Bapa artinya berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Dan Alkitab bilang begini, saudara, kata penyembah di sana dalam konteks ini perjanjian baru khususnya di Injil Yohanes adalah proskuneo. Ini yang sudah sering dengar, tapi tidak apa-apa kita mulai dari bagian ini. Proskuneo artinya to kiss.
mencium. Jadi waktu kita mencium seseorang berarti seseorang itu kita kenal, betul nggak? Kalau saya cium orang yang kita kenal itu prostitusi itu teman-teman. Oke. Tapi waktu kita cium istri saya, kan itu istri saya, betul nggak? Betul nggak? Tapi waktu saya cium orang lain selain istri saya, bahaya, betul? Bahaya, prostitusi. Jadi ternyata persoalan itu kiss seperti anjing menjilat tuannya. Kalau anjing jilat tuannya, berarti itu saudara dia tahu itu tuannya saking dekat. Tapi coba kalau tuan nggak tahu ini anjing, kalau dia apalagi jangan mereka. Biar tuan ada sampai suatu tahu anjing itu bukan makanan mau pagi lebih main lagi, nggak jauh. Oke, jangan dalam nama Yesus tadi kita tuan nak tolong kita. Oh, haleluya sekarang. Ada satu waktu saya pelayanan dengan ada beberapa tim. Terus sampai di pastori, anjing di pastori itu besar, apa itu? Dia kau potong sama ada 2 potong orang turun kok. Memang itu anjing dari Tuhan. Ini mau pelayan anjing sokong ini untuk mereka atau enggak? Nah, ini saudara. Kalau tak tahu bilang aman bro, ya aman pak pendeta. Tuh anjing ini nanti apa gigi? Kalau kita bilang dia sudah mengasih apa gigi, betul nggak? Kan dia tak tahu apa gigi bagi atau enggak. Dia mau apa gigi? Karena tuh anjing respon berbeda, karena dia tidak kenal. Tapi waktu dia kenal, bapak gembala keluar karena bapak gembala tuannya. Oh itu dia saudara ekornya goyang, katanya dia kenal tuannya. Sama dengan kita, penyembahan tanpa hubungan. Sekali lagi, penyembahan tanpa hubungan itu cuma aktivitas rohani, sehingga kau sering melayani. Sampai kau melayani itu betul dengan Tuhan, sampai kita melayani, sampai kita mungkin pujian, karena kau tidak punya hubungan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dari hubungan itu saudara akan menikmati hal-hal yang ajaib. Penyanyi butuh panggung, tapi penyembah butuh yang namanya mesbah. Waktu jadi mesbah untuk persembahkan kepada di hadapan Tuhan. Jadi ternyata saudara Tuhan lebih tertarik kepada apa? Penyembah, bukan penyembahan. Sebentar kita akan bahas tentang penyembahan. Tapi yang pertama dulu bahwa Tuhan lebih tertarik kepada apa? Penyembah. Penyembah siapa? Tunjuk di kanan kamu. Oke, kamu itu penyembah. Bukan nanti beda nanti kalau saya bukan beda, saya bukan penyembah. Oh. Jauh itu seorang penyembah yang dari raja. Angki adalah penyembah yang dari pengusaha. Amin. Amin saudara. Saudara bekerja di bank, saudara bekerja di perusahaan, saudara itu seorang penyembah yang jadi pekerja. Ada ibu dokter. Sekalipun dia dokter itu profesinya, tapi hidupnya adalah penyembah. Katakan amin. Oke, kita lanjut. Jadi sekarang kita perhatikan. Jadi bagian yang berikut kita bilang begini. Jadi kata penyembah yang benar. Nah itu ada penyembah yang benar, berarti ada penyembah yang tidak benar. Nah ini penyembah yang benar yang Tuhan cari. Penyembah benar artinya original, asli. Waktu engkau jadi, artinya begini, hidup kita sama di luar gereja, ada jadwal atau tidak ada jadwal pelayanan, tetap hidup kita terus menyenangkan Tuhan. Boleh katakan yes. Jadi Alkitab katakan dia cari penyembah yang benar adalah apa penyembah benar? Penyembah yang asli, original. Jangan waktu mau dapat masuk jadwal pelayanan baru tapi doa puasa penyembah Tuhan kuduskan. Tapi kalau sudah dapat jadwal terserah aja. Mau bagaimana tapi ini mau doa baca Alkitab terserah aja, kan ada jadwal. Itu dia cuma fokus pada penyembahan, bukan jadi penyembah. Tapi waktu kau jadi penyembah yang benar artinya asli original. Orang lihat orang di pelayanan yang di luar pelayanan tetap sama dalam begini. Amin. Frizki yang di gereja dengan Frizki di luar gereja sama. Nggak ada dua identitas. Jangan kamu Frizki itu kalau di gereja suci sekali, tapi kalau di luar luci Frizki. Berapi-api di gereja tapi di luar asal-asal. Kalau di sini sudah ada itu. Amin. Rasa kasih. Saudara bakar ikan masak itu enak. Kalau ada kereta api di mulut saudara, berdoa. Oke? Nah, jadi Alkitab yang saya mau beritahu bahwa penyembah yang benar artinya original, asli. Hidupmu sama. Di luar gereja ada jadwal, tidak ada jadwal, tetap kita hidup menyenangkan Tuhan. Amin. Waktu kamu tidak ada jadwal, mungkin gembala lupa. Aduh,
Kita kan berbeda yang biasa di gereja. Gimana kalau tapi suara bagus, tapi waktu mendapat jatuh kita mulai kecewa. Waduh, apalagi yang namanya muntaber, mundur tambah berita. Yang suaranya berbeda itu, yang suara juga ada nama jatuh. Taruh di sini dah. Karena kamu bukan kejar supaya kamu terkenal, tapi orang mengejar supaya orang mengenal siapa. Amin. Boleh kita tangan buat Tuhan. Waktu kau hidup menyenangkan Tuhan, sekalipun ada pelayanan tidak masalah, karena bukan itu yang orang kejar. Karena semakin Tuhan kejar, pelayanan semakin jauh. Tapi waktu kita hidup berkenan, Tuhan yang cari, Tuhan tahu teman-teman yang terbaik. Amin. Oke, lanjut. Ini masih ada kurang lebih 29 poin kampanye. Nah, jadi itu materi yang pertama. Materi yang kedua ada 18 poin. Sering makan kok. Oke, kita langsung selesai cepat supaya sebentar kita akan masuk kepada penyembahan karena ini kali ini teman-teman ini seperti apa? Yang pertama yang kita cari adalah pribadi kita. Penyembah yang benar, asli, original. Yang kedua, apa itu penyembah? Dalam Kejadian 22 ayat yang kelima, ini saudara tidak akan menemukan ada talian, ada pujian, tidak ada di ayat ini. Tapi dari ayat ini muncul pertama kali kata worship, kata menyembah. Coba kita lihat ayat yang kelima. Kejadian 22 ayat yang kelima bilang begini. Ketika Abraham kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Arti kata sembahyang adalah worship. Sudah lihat di terjemahan King James Version. Worship. Kami akan worship di sana. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara, saudara sudah mengerti kejadian ini? Apakah Abraham dengan Ishak ada bawa gitar naik ke Gunung Moria? Oke, tidak ada. Sudah lihat tidak ada aktivitas nyanyian di sana. Jadi apa ya? Apa yang saya mau bagikan bagi teman-teman? Saudara, saya sudah tulis di sini. Jadi kejadian kata sembahyang worship. Jadi konteksnya bukan menyanyi. Tapi saudara, ada beberapa pengertian, tapi saya bagi hanya dua pengertian untuk konteks ini. Artinya berbicara penyembah kita jadi penyembah. Dasar semua penyembahan adalah ketaatan. Katakan amin. Itu kan waktu Tuhan suruh Abraham bawa anaknya Ishak mempersembahkan. Itu kan berbicara tentang apa? Ketaatan dan kedua pengorbanan. Jadi waktu kamu taat, waktu kamu berkorban di gereja, kamu itu menyembah. Katakan amin. Oh bukan, saya WL itu saya kan, saya WL berarti saya menyembah. Udah teman-teman. Waktu kau taat sama gembalamu, engkau taat sama firman Tuhan, engkau berkorban. Mungkin orang biasa WL terus tidak dapat jadwal. Kalau cuma mengangkat kursi, itu waktu kita berkorban atau kursi kasih bersih, itu bentuk penyembahan kepada Tuhan. Amin. Jadi kita berubah konsep kita. Orang kalau konsepnya bermasalah, maka tingkah lakunya akan bermasalah. Kalau hidupmu, cara pikirmu tidak berubah, maka kau tidak akan punya perubahan yang luar biasa. Oleh sebab itu Roma 12 ayat yang kedua bilang begini, berubah oleh pengetahuan budi. Mindset kita harus berubah. Banyak orang sudah bertobat secara fisik, tidak minuman keras, tidak merokok, tidak melakukan persinahan, tapi cara pikirnya bermasalah. Selalu lihat orang berasumsi itu, jangan-jangan dia cerita tentang kesukaan, jangan-jangan begitu. Artinya apa? Hati kita bermasalah, pikiran kita tidak diubahkan. Oleh sebab itu kita katakan, pikirkanlah semua yang di atas. Amin. Amin. Semua yang baik, semua yang adil, semua yang selamat, pikirkanlah itu. Mau cara pikirmu berubah, mau ada jadwal, mau ada ibadah, mau melayani, mau dapat jadwal pelayanan di gereja atau enggak? Atau saya mau taat, tetap saya mau berkorban, karena apa yang saya lakukan buat untuk gembala, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Waktu engkau lakukan sesuatu bukan karena manusia, berarti engkau tidak berhak kecewa dengan manusia. Karena yang kau kerjakan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Amin. Kalau kau kerjakan manusia, banyak kecewa. Pertanyaannya begini, berarti yang kau kerjakan bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi manusia, supaya gembala lihat, supaya orang lihat. Waktu engkau lakukan itu, maka mindset itu bermasalah. Sehingga kalau orang habis lihat, saya berarti kalau orang tak puji, orang tak hebat,
cuma tersinggung. Kalau banyak dari bagus gitu kan, nggak bilang terima kasih. Tiap ini kembali nggak kasih apa, mungkin saja atau apa saudara. Akhirnya kita mungkin kecewa karena dasar hati kita pun sama. Tapi waktu kita melakukan bertahan seperti Abraham, mau apapun yang terjadi saya mau taat. Saya mau berkorban karena orang ini berkorban, saudara. Dia mau anaknya saya mempersembahkan. Dia lakukan penyembahan karena dua dasar. Dia mau taat sama suara Tuhan, yang kedua dia mau berkorban. Abraham tidak fokus pada berkat Tuhan, dia fokus pada sumber berkat yaitu Kristus. Amin. Abraham tahu Ishak itu cuma berkat. Dia tidak mau fokus dengan berkat Tuhan. Dia mau fokus kepada pribadi Tuhan. Yang sejumlah tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Oke, teman-teman lanjut. Nah, apa yang kedua kriteria seorang penyembah? Ibrani. Oke, Ibrani 12. Jawab orang Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang ke-14a. Oke, teman-teman perhatikan, saya bacakan buat kita semua. Alkitab bilang begini, berusahalah hidup damai dengan apa? Jadi seorang worship leader, seorang pelayan altar harus hidup damai dengan semua orang. Oke teman-teman, jangan orang bilang saya sehebat. Tapi ternyata di dunia itu ada penyandoi perjemahan. Bongnya tak ganti. Oh dia kayak menyembah, oh hebat dia nangis. Tapi itu cuma dia masuk. Tapi bagus, tapi nggak perlu ganti, tapi doi. Udah bagus kan namanya gitu, tapi doi nggak perlu ganti. Artinya apa sudah menimbulkan apa? Siap, betul saudara, betul dah. Jadi harus damai. Saya Bapak Ibu Saudara, walaupun ketika semua khotbah kita harus dengan apalagi dengan istri itu kita harus lakukan. Taat itu tidak beropini. Kalau orang taat Tuhan taat Tuhan, aduh itu bukan taat, itu menurut kata menurut dengan taat itu beda. Kalau bosmu suruh kau kerjakan sesuatu karena kau menurut karena kamu digaji, bisa saja kau kerjakan, bisa saja tidak. Tapi waktu Tuhan suruh kita lewat firman-Nya, kita mau taat. Taat ini adalah hak yang mutlak. Kita kerjakan harus dengan apa saudara? Ketika kita melakukan sesuatu tidak ada alasan. Tuhan kalau Tuhan yang suruh, saya mau kerjakan. Saya mau taat sekalipun berat, sekalipun sakit, saya tetap mau taat, mengampuni, taat, mengasihi. Katakan yes. Dan Alkitab katakan saudara, kita harus jadi orang yang berkorban. Dan yang ketiga, seorang penyembah harus hidup damai dengan semua orang. Jadi kalau teman-teman sebelum melayani, kalau ada yang salah, minta maaf. Orang yang rendah hati lebih dulu akan minta maaf sekalipun dia tidak salah. Amin. Kalau orang berpikir saya nggak salah, kenapa saya minta